Suara ombak di pesisir Lamongan berpadu dengan lantunan gamelan yang lembut. Di antara angin laut dan wangi dupa dari rumah kayu, berdirilah seorang wali yang dikenal karena kasih dan kebijaksanaannya. Dialah Sunan Derajat, sang wali sosial dari tanah Lamongan, yang tak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menyalakan cahaya kemanusiaan di hati rakyat kecil. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi di keluarga ulama besar. Ia adalah Raden Kasim, putra Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila, serta adik dari Sunan Bonang. Sejak kecil, ia tumbuh di pesantren Ampel Denta, mempelajari tafsir, fikih, dan tasawuf, sekaligus memahami budaya Jawa yang masih berakar pada tradisi Majapahit. Perpaduan antara ilmu agama dan budaya inilah yang kelak membuat dakwahnya menyentuh hati masyarakat dengan cara yang lembut dan penuh welas asih. Setelah dewasa, ia meninggalkan Surabaya dan berlayar ke pesisir utara Jawa untuk berdakwah. Dalam perjalanan, perahu yang ditumpanginya diterjang badai dan karam. Namun ia selamat, dan mendarat di daerah Paciran, Lamongan, tempat yang kini dikenal dengan nama Desa Derajat. Di sana, ia menemukan masyarakat miskin dan buta huruf. Maka, sebelum bicara soal syariat, ia terlebih dahulu memperbaiki kehidupan mereka, mengajarkan cara bertani, berdagang, dan hidup saling menolong. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat lebih menekankan amal sosial daripada ceramah teoretis. Ia mengajarkan ajaran, catur piwulang, 4 pedoman menolong sesama, memberi makan kepada yang lapar, pakaian bagi yang tak punya, tempat berteduh bagi yang kehujanan, dan ilmu bagi yang mencari. Ia juga meninggalkan, pepali pitu, 7 falsafah hidup yang menuntun manusia agar berbuat baik, sederhana, dan peduli. Baginya, Islam bukan sekadar ibadah, tapi jalan menuju kesejahteraan dan kemanusiaan. Namun, dakwahnya tidak selalu mudah. Sebagian besar masyarakat Lamongan kala itu masih berpegang pada adat Hindu-Buddha. Sunan Derajat tidak menentang mereka dengan keras, tetapi menyentuh hati mereka lewat budaya. Ia menciptakan tembang-tembang Macapat, memainkan gamelan, dan menyelipkan pesan tauhid di setiap syairnya. Cara dakwah ini membuat ajaran Islam diterima tanpa pertentangan, bahkan disambut dengan rasa hormat. Sunan Derajat hidup sederhana hingga akhir hayatnya. Ia wafat sekitar tahun 1522 Masehi, di Desa Derajat yang menjadi pusat dakwahnya. Jenazahnya dimakamkan di sana, dan makamnya kini menjadi tempat ziarah penting di Lamongan. Namun warisan sejatinya bukan hanya bangunan makam atau kisah legenda, melainkan nilai-nilai sosial yang ia tinggalkan, bahwa mengasihi sesama adalah bentuk tertinggi dari iman. Kini, setiap kali angin laut Lamongan berhembus lembut dan gamelan terdengar di kejauhan, seolah suara itu membawa pesan abadi dari Sunan Derajat, bahwa jalan menuju Tuhan dimulai dari hati yang ringan memberi, tangan yang terbuka membantu, dan jiwa yang ikhlas mencintai sesama.